Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang teori produksi dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang diampu oleh Bapak Firman Setiawan SHI MEI. Pemateri dari kelompok saya adalah Fitriati Rahma, Uswatun Hasanah saya sendiri, Sefiania Dewi, Nisa Ulbariroh, dan Ali Surahman. Untuk pemateri yang pertama, Mbak Sefiana Dewi. Untuk Sefiana Dewi dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian produksi. Produksi merupakan proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Produksi suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah input menjadi output atau dapat dipahami dengan kegiatan untuk menambah nilai pada suatu barang atau jasa dengan melibatkan faktor produksi setiap sebagai inputnya. Kegiatan ini merupakan mata rantai kegiatan ekonomi sehingga sangatlah penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan sebaiknya tetap dijalankan dengan baik oleh maupun di dalam sebuah pergerakan barang atau jasa terdapat tujuan untuk memang harus dapat ditujukan yang dituju dalam sebuah produksi yaitu keuntungan produksi. Dalam sebuah produksi juga membutuhkan keahlian yang cukup untuk menjaga keberlangsungan sebuah produksi. Itu semua diperoleh dari tenaga kerja manusia, maka dari itu setiap manusia diharuskan mempunyai kemampuan untuk menunjang keahlian mereka. Produksi harus dilaksanakan dengan sesungguhnya dan merupakan sebuah pelaksanaan atau proses menjadikan sebuah barang atau jasa yang bermanfaat dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan materi selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi menentukan output yang dapat dihasilkan dari sejumlah input tertentu dalam kondisi keahlian dan pengetahuan teknis tertentu. Hubungan antara jumlah input yang diperlukan dan jumlah output yang dihasilkan disebut fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan landasan teknik dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Berikut pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Sesuai dengan banyaknya faktor produksi variabel yang digunakan. Produksi banyak, maka kondisi produksi oleh penambahan jumlah faktor produksi variabel produksi rata-rata produksi rata-rata
faktor produksi pengelolaan selama proses produksi. Ini adalah pengeluaran berupa produksi total. Kemudian berupa produksi marginal. Dan seterusnya berupa produksi rata-rata. Berupa produksi total, marginal, dan rata-rata. Produksi minimum dan produksi optimum. Dalam teori ekonomi, kebanyakan sering dipandang sebagai unit badan usaha yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimal. Untuk tujuan itu, dia menjalankan usaha yang secara bersamaan mengatur penggunaan faktor produksi dengan cara efisien mungkin sehingga usaha memaksimalkan keuntungan dapat dicapai dengan cara yang dari sudut ekonomi dapat dilihat dengan cara yang paling efisien. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isokuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki kemiringan negatif. 2. Semakin ke kanan kedudukan isokuan menunjukkan semakin banyak atau tinggi jumlah output. 3. Isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan lainnya. 4. Isokuan cenderung ke titik asal. Baik, saya kembalikan kepada yang moderator. Baik, terima kasih untuk Mas Ali. Pemateri selanjutnya adalah Nisa Barirah. Monggo Mbak Nisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isokos. Isokos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Kombinasi penggunaan ciri-ciri kurva isokos sama dengan garis anggaran atau kurva garis anggaran dalam teori perilaku konsumen. Pembuatan isokos memerlukan data-data sebagai berikut. Yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, jumlah uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Garis isokos menggambarkan rasio antara upah buruh dengan kapital dengan formula sebagai berikut. RK plus WL sama dengan C. C merupakan total cost, yang R merupakan biaya sewa atau cost of capital, yang W merupakan upah tenaga kerja atau wage of labor, sedangkan yang slope kemiringan dari isokos adalah negatif W per R atau rasio negatif antara upah dibagi dengan biaya sewa. Garis isokos dikombinasi dengan garis isokuan untuk menentukan titik produk optimal pada titik output tertentu. Jika terjadi perubahan harga produksi, kurva isokos akan berorientasi, namun jika berubah adalah kemampuan anggaran, kurva biaya bergeser sejajar. Berikut merupakan kurva anggaran produksi isokos. Next. Produksi optimum. Produksi optimum adalah sejumlah produksi suatu barang yang dihasilkan dengan meminimalisir total biaya persediaan, metode EPQ yang dicapai biaya persiapan setup cost, dan penyimpanan carrying cost yang dikeluarkan jumlah minimum. Tingkat penggunaan input yang paling efisien tergantung pada hubungan antara harga masukan dan harga keluaran. Tingkat optimal penggunaan input secara ekonomis terjadi pada MFP, marginal nilai dari produk, sama dengan input harga. Dengan kata lain, MFP adalah kemiringan dari fungsi produk
C dan MFV biaya faktor marginal adalah kurva TVG total biaya faktor. Pada titik ini, laba yang merupakan selisih antara MFV dan MFG AB mencapai maksimum. Baik, berikut pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nisa. Baik, materi berikutnya saya sampaikan sendiri, pergeseran isokos. Pergeseran perubahan modal, perubahan harga faktor produksi ketika terjadi kenaikan modal uang dan harga faktor produksi konstan, maka isokos akan pindah ke kanan atau batas kemampuan perusahaan untuk faktor produksi meningkat. Sebaliknya, jika modal uang menurun dan faktor harga produksi konstan, maka isokos perusahaan untuk membeli faktor produksi berkurang. Berikut adalah contoh grafik dari penjelasan saya di atas. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kita hari ini adalah produksi merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah input menjadi output atau memberi nilai pada suatu barang atau jasa. Dalam proses produksi terdapat faktor produksi sebagai inputnya, yaitu modal, kapital, tenaga kerja, labor, keahlian skill, dan tanah atau sumber daya alam, land. Antara output dan input dapat dihubungkan dalam suatu persamaan fungsi yang disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Teori produksi dengan satu faktor berubah, teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang. Faktor produksi lain tetap. Teori produksi dengan dua faktor perubahan teori produksi ini adalah teori produksi yang menggunakan periode jangka panjang. Pada teori ini terdapat dua faktor produksi yang diubah. Misalkan modal adalah faktor-faktor produksi yang sama-sama bersifat variabel atau dapat diubah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.